Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali di dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur di hadapan Engkau pada saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Bapa di dalam kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Bapa di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, Engkau akan menyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami. Engkau mampukan kami untuk kami mengerti apa yang Bapa ajarkan kepada kami. Namun lebih daripada itu, anugerahkanlah kepada kami hati yang setia untuk kami hidup di dalam kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami. Roh Kudus akan senantiasa menuntun kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami membuka diri untuk Engkau terus berkarya dalam hidup kami, membentuk diri kami seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai pasal 2 ayat 1. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada bacaan kita di ayat yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19, Petrus mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah pribadi yang amat dicintai oleh Allah. Kita manusia yang berdosa. Allah memang membenci dosa, tetapi Allah tidak pernah membenci kita sebagai orang yang berdosa.
Dan pada ayat 18 dan 19 itu menjadi pembuktian bahwa Allah mencintai kita, orang-orang yang berdosa. Ketika kita berada di dalam kehidupan yang jauh dari kehendak Allah, yang jauh dari kebenaran firman Allah, yang jauh dari menyenangkan hati Allah. Tetapi disitulah justru Dia datang kepada kita. Dan Dia memberi dirinya, memberi darahnya, memberi nyawanya, memberi hidupnya untuk menyelamatkan kita. Kita menjadi orang-orang yang sungguh beruntung karena kita dikasihi oleh Dia. Kita yang sesungguhnya tidak layak untuk dicintai, tetapi bahkan Dia rela untuk memberi dirinya, memberi nyawanya sebagai tebusan bagi kita, orang-orang yang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sungguh mengalami anugerah Tuhan itu, lalu kemudian kita menilik kehidupan kita, baik itu kehidupan kita sebelum kita mengalami anugerah itu, atau juga kini setelah kita menerima anugerah itu. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Ada apa yang terbersit di dalam diri kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pasal 2 ayat yang pertama tadi, Petrus mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan. Sebagai orang-orang yang begitu dikasihi oleh Allah, ketika kita berada dalam kehidupan yang penuh dengan dosa, tetapi disitulah Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan Dia datang kepada kita. Dia mengulurkan tangannya untuk menolong dan menyelamatkan kita. Dia menyatakan kasih dan anugerah-Nya kepada kita. Kita yang mestinya mengalami kebinasaan oleh karena kejahatan dan dosa kita. Tetapi Allah menguduskan kita, Allah menebus kita, Allah menyelamatkan kita. Kita yang seharusnya tidak lagi memiliki pengharapan. Tetapi oleh karena Dia memberi dirinya, maka kita adalah orang-orang yang penuh pengharapan. Baik untuk kehidupan kita di masa kini dan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan karena itulah, maka Petrus pada pasal yang kedua ayat yang pertama memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang ditebus dan diselamatkan oleh Allah. Selayaknya kita tidak lagi memberi diri kita untuk terus dikuasai oleh kejahatan. Selayaknya untuk kita tidak memberi diri kita untuk dipakai menjadi senjata kelaliman. Selayaknya untuk kita tidak terus tinggal diam di dalam lumpur dosa. Tetapi kita bangun, kita keluar, kita buang segala kejahatan. Kita berkata tidak terhadap dosa. Dan kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam kekudusan. Karena seperti itulah selayaknya kita hidup. Jika kita menyebut Dia, jika kita menyapa Dia, jika kita memanggil Dia dengan sapaan Bapa, maka kita berarti adalah anak-anak-Nya. Dan jika Dia, Sang Bapa kita itu adalah kudus, maka kita sebagai anak-anak-Nya pun seharusnya hidup di dalam kekudusan. Tidak hidup di dalam kejahatan. Tidak hidup
di dalam dosa. Kita semestinya hidup menjaga kekudusan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita. Sebagai pribadi yang begitu dicintai oleh Allah, maka selayaknya kita juga hidup di dalam cinta kasih. Kasih kepada sesama kita. Kalau kita sudah mengalami kasih Allah itu, maka kita menjadi orang-orang yang hidup dipakai oleh Allah, menyatakan kasih Allah kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kasih yang tulus, kasih yang ikhlas, kasih yang tanpa mengharap sesuatu. Sama seperti Allah mengasihi kita. Tanpa syarat Dia mengasihi kita. Begitupun kita mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bisa jadi ketika kita mengasihi mereka, kita tulus mengasihi mereka, mereka membalas dengan hal-hal yang sebagai manusia bisa jadi kita kecewa. Tetapi kalau kita belajar sebagaimana Allah mencintai kita, mengasihi kita, maka kita hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Dia. Kita melakukan sama seperti apa yang Dia lakukan. Entahkah sesama kita akan merespon dengan sikap yang sama, atau bahkan mungkin juga dengan sikap yang sebaliknya. Tetapi kita mengasihi mereka tidak di dalam kepura-puraan, tidak di dalam kemunafikan, tetapi kita mengasihi dengan kasih Allah, dengan kasih yang sudah kita alami, dengan kasih yang sudah kita terima dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Allah pada hari ini meneguhkan kepada kita kembali, mengingatkan kepada kita kembali, betapa mahalnya Allah menebus kita. Betapa mahalnya ketika Allah menyatakan cinta, ketika Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Karena Dia harus membayar dengan nyawanya, dengan darahnya, dengan hidupnya. Karena itu, jangan sia-siakan anugerah Allah. Buanglah segala kejahatan. Jangan terus hidup dalam lumpur dosa. Bangkit dan biarlah kita hidup di dalam kebenaran. Kita telah mengalami kasih Allah dan sekarang kita ditempatkan di tengah-tengah sesama kita. Di dalam segala pergumulan dengan situasi dan kondisi pandemi saat ini. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyatakan kasih yang tulus kepada sesama kita. Dengan apa yang mampu kita lakukan, dengan cara yang bisa kita kerjakan, dengan apa yang ada pada diri kita, sekecil apapun, tetapi akan bermanfaat untuk sesama kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita, Tuhan memampukan kita, untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami hari ini. Terima kasih untuk cinta yang begitu besar yang Allah berikan kepada kami. Cinta yang tak bersyarat. Engkau mencintai kami ketika kami ada di dalam kehidupan yang tidak layak, ada di dalam kehidupan yang tidak pantas. Di situ Engkau hadir dan menjumpai kami. Engkau mengulurkan tangan-Mu kepada kami. Engkau memberi diri-Mu, mencurahkan darah-Mu, supaya kami mendapatkan keselamatan, hidup penuh dengan pengharapan. Bapa di surga,
teguhkan hati kami dan kuatkan kami, untuk kami tidak membiarkan diri kami terus berada di dalam kejahatan dan dosa, tetapi kami boleh keluar dari segala kejahatan. Kami mampu untuk berkata tidak terhadap dosa, karena kami mau hidup di dalam kebenaran. Kami mau menjaga kekudusan hidup kami. Sama seperti Bapa yang memanggil kami adalah kudus, maka kami pun akan menjaga kekudusan hidup. Pakai hidup kami untuk menyatakan cinta-Mu kepada sesama kami. Lengkapi kami di dalam segala keterbatasan kami, untuk kami menjadi alat Tuhan, menyatakan cinta dan kasih Allah kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana pada saat-saat ini masih terus di dalam perjuangan untuk mengatasi pandemi. Ya Allah, kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami. Engkau memberkati para dokter dan juga tenaga medis, bahkan segenap relawan di dalam mereka berjuang untuk mengatasi pandemi. Tuhan anugerahkan kepada mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan. Lindungi mereka dan juga keluarga mereka, supaya melalui segala yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan menjadi kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Kami doakan untuk sesama kami yang sedang berada dalam kondisi sakit. Tuhan akan menguatkan mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan berikan kepada mereka pengharapan untuk mereka berjuang bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah bangsa ini. Secara khusus kami berdoa untuk GKI Klasik Solo ini. Kiranya Tuhan satukan hati untuk kami boleh berperan dan kami boleh dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami. Karya Allah itu boleh dinyatakan melalui kehadiran gereja Tuhan ini. Bapa di surga, kami serahkan untuk segala hal yang menjadi pergumulan dari umat-Mu. Kiranya Engkau mendengar dan Engkau menyatakan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan memakai kami menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Amin.